Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal muslimun, ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Haji Suharno dan tim kerjanya KBIHU Amal Syuhada, semoga senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan, kata Nabi, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Lakukan terus sadad dan tasdid menuju karena penjenengan ngangkat satu tema yang relatif beban moralnya abot sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya khusnudon, ini sebuah pemilihan yang muafak insyaallah. Hanya memang berkaitan dengan tantangan umat ini ke depan, membutuhkan terus pengembangan. Sekali lagi mudah-mudahan wafaqakumullah, ya Allah memberikan taufik kepada panjenengan semua dan diberikan oleh Allah SWT kemudahan untuk pengembangan dari sisi visi misi, walaupun saya belum sempat membaca. Berikutnya Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, baik yang sudah berangkat dan merasakan pelayanan dari KBIHU Amal Syuhada dari tahun berapa tadi? Masya Allah, sampai yang terakhir ya 2024 ya. Alhamdulillah kemarin saya juga sempat berangkat, walaupun nggak sempat ketemu sama Pak Bambang ya, sempat berangkat yang 2024. Alhamdulillah saya berkesempatan pertama kali haji 2004 ada yang biayai Pak. Kemudian 2012 ada yang biayai juga. 2013 ada yang biayai juga. 2019 ada yang biayai juga. Dan 2024 kemarin ada yang biayai juga. Dan kemarin saya akadkan kepada Allah, saya minta minimal 30 kali lagi. Minimal berapa? 30 kali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk yang sudah selesai berangkat, saya ikut berdoa semoga haji panjenengan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa kesalahan sesuai dengan janjinya Allah diampuni. Semua doa dan penyuwunan panjenengan diberikan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi kalau lihat celahnya kayaknya kecil ya, bisa berangkat lagi ya. Besar apa kecil? Kalau lewat pintu yang satu gitu. Lewat pintu yang satu, okay?
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jangan pernah menutup pintu yang kita dipanggil untuk melakukan itu, tapi bukan untuk merampas haknya orang lain. Ya, tentunya dosa ya, merampas haknya orang lain sebagai sebuah kesalahan. Nah, untuk Bapak Ibu yang insya Allah akan berangkat ya haji tahun berapa tadi? 2025. Semoga panjenengan pertama diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna, bebas dari penyakit, diberikan oleh Allah kebugaran yang sempurna, diberikan oleh Allah kekuatan yang sempurna. Lebih dari itu, jenengan dimudahkan bisa menyerap bekal ilmu yang dibutuhkan, apalagi jika targetnya adalah mabrur. Targetnya adalah mabrur, dan mabrurnya untuk umat Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Akan punya pengaruh yang mendunia. Kebayang Bapak Ibu? Dari dapur akan berpengaruh seluruh dunia. Kebayang, insya Allah. Saya ingin Bapak Ibu yang mau berangkat ini besok, insya Allah saya berharap panjenengan dimudahkan oleh Allah mensyukuri apa ini Bapak Ibu? Pendengaran. Amal solehnya pendengaran panjenengan, hasil kebaikan yang dihasilkan oleh telinga sejak hari ini sampai nanti kapundhut, ditotal oleh Allah ternyata 700 kali lipat modalnya Allah bikin telinga kita. Mungkin nggak? Halo? Mungkin nggak telinga kita, amal solehnya ternyata sejak hari ini sampai nanti kita wafat ditimbang oleh Allah totalnya 700 kali lipat harga modal Allah membuat apa? Mungkinkah? Sejak hari ini ya Allah bantu hamba, tolong hamba mensyukuri pendengaran ini. Sejak hari ini telinga ini bukan lagi milik pribadi saya. Sejak hari ini telinga ini bukan lagi milik keluarga saya. Sejak hari ini telinga ini bukan hanya untuk umat Islam yang 2 miliar hari ini. Sejak hari ini insya Allah ke depan telinga ini adalah pintu kebaikan bagi 8 miliar lebih umat manusia di seluruh dunia. Kalau itu kita tembung kepada Allah, kira-kira Allah mampu membantu? Berarti kebayang kan? Mata ditimbang, Masya Allah amal solehnya ternyata minimal berapa tadi? 700 kali lipat. Kira-kira Allah bisa mewujudkannya? Bisa. Bolehkah mendoakan telinganya suami? Bolehkah mendoakan telinganya istri? Bolehkah mendoakan telinganya anak-anak? Cucu-cucu? Minimal sampai generasi ke-30. Nabi kita Muhammad SAW generasi ke-30 dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kita akan belajar madrasah Ibrahim di kota Makkah. Bahkan Madinah pun bagian dari madrasahnya Nabi Ibrahim, karena Nabi Muhammad adalah proyeknya Nabiullah Ibrahim. Beliau titip doa kepada Allah dan beliau wafat 2500 tahun berikutnya Nabi Muhammad lahir. Nah, saya berharap kemabruran panjenengan besok itu lesan panjenengan fasih sekali. Bisa nyebut legasi keturunan sampai berapa tadi? Minimal, karena sudah ada contohnya, kita 30 lapis. Iya. Dan beliau pun sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW yang proyeknya Nabi Ibrahim. Kayaknya waktu yang terbatas, saya nggak pakai ini ya. Nggak pakai slide. Ringkes saja materinya. Nggak usah pakai slide. Saya ringkes saja materinya Bapak Ibu. Tadi diingat ya tentang telinga tadi berapa Bu? Ukuran minimal berapa? Iya, tembung. Tembung. Kalau jenengan merdeka dengan lesan panjenengan, dan kemarin kita peringati kemerdekaan RI berapa? 79. Ya, 79. Kita akan bakti bukan hanya pada ibu kita juga akan bakti kepada ibu pertiwi. Jika telinga ini untuk 8 miliar lebih, maka insya Allah NKRI
Lewat. NKRI apa? Lewat. Begitu juga mata, berapa tadi Bapak Ibu minimal? Kan jenengan apal UDU nih. Iya, doalah pasti aku sudah pernah mendoakan matanya meripatnya suami bermanfaat bagi 8 miliar? Nggak percaya kalau Allah mampu? Percaya Allah mampu, tapi sayang selama ini lidah kita dipinjam oleh Belanda. Lidah kita dipinjam oleh siapa? Dan berbunyi ketika di Arafah, berbunyi ketika di Raudhah, berbunyi ketika ada di tempat-tempat paling mustajab. Ternyata lidah kita bukan milik kita. Bu, jenengan mendoakan anak soleh apa nyoleh ke se-Indonesia? Doa selama ini soleh apa menyoleh ke se-Indonesia? Soleh. Tapi kalau jenengan dikasih anak jenengan mensolehkan se-Indonesia, pilih yang mana? Soleh dewi apa mensolehkan se-Indonesia? Doa Islam ini apa? Karena kebutuhan siapa? Belanda. Belanda lah yang punya kebutuhan itu. Sampai di negeri ini tidak ada satupun yang siap memimpin keluarganya. Karena soleh beda dengan mensolehkan satu keluarga. Soleh beda dengan mensolehkan satu RT. Soleh beda dengan mensolehkan satu negara. Doa kita selama ini pernah dibuat definisinya? Tidak pernah, ngalir saja seperti itu. Ibu, pernah dengar Pak Honda bisa mencukupi kebutuhan Honda seluruh dunia? Pernah dengar Cina bisa membuat vaksin untuk seluruh dunia? Apakah Allah hanya akrab dengan Cina? Kira-kira Allah mau mendengarkan nggak bahwa kita berdoa, anak kita insya Allah diberi oleh Allah ilmu, diberi oleh Allah keyakinan, diberikan oleh Allah mental, keterampilan minimal seukuran NKRI di bidang pangan, mencukupi kebutuhan pangan NKRI halalan thayyibah, menjadi sebab hidayah, dan itu tiket masuk surga Firdaus. Boleh nggak kita berdoa begitu kepada Allah? Kira-kira Allah bisa mengabulkan? Yakin? Sudah berdoa begitu? Stop impor. Insya Allah ekspor. Seluruh dunia makan produk anak kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Petaninya juga wudhu dulu, gitu boleh nggak Bu? Dan nawaitu sebelum tandur malamnya qiyamul lail. Dan menyampaikan kepada Allah, besok saya akan nitip benih. Bukan kepada sawah ladang, kepadamu ya Allah. Sawah ladang tidak bisa menghidupkan, tidak bisa membuat dia subur, tidak bisa dia berbuah. Yang bisa siapa? Ya Allah, saya inginkan hasilnya adalah bla 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 bla, rahmatan lil alamin. Kira-kira Allah mampu? Oh, centang. Nah, jenengan definisikan. Kalau ada kalimat latus alunna yauma idin, akan ditanya semuanya. Kira-kira kalau sekarang 2 telinga dicopot dan ditimbang, amal solehnya sudah sebanding? Belum. Tahu konsekuensinya belum? Baca surat Al-Mu'minun. Mulai ayat 101. Al-Mu'minun mulai ayat 100. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Ternyata timbangan amal solehnya ketimbang telinganya ringan. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُوا anfusahum, terus di jahannam khalidun. Pernah jenengan nyebutkan bahwa ternyata amal telinga kita masih kalah dengan modalnya, dan konsekuensinya kita akan kekal di mana? Neraka jahanam. Bapak Ibu, mungkinkah kita membalas ibu yang melahirkan kita? Apakah agama menyuruh kita bakti kepada kedua orang tua? Perintah yang bisa ditunaikan atau nggak bisa ditunaikan? Susah jawabnya. Perintah bakti kepada orang tua bisa ditunaikan atau nggak bisa ditunaikan?
Kalau nggak bisa berarti Allah berbohong. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi saya ingin membalas ibu saya minimal 700 kali lipat modalnya. Berapa modal ibu saya yang tahu siapa? Saya sebut 700 kali lipat, yang tahu juga siapa? Ya, setelah mendedikasikan telinga untuk seluruh dunia, mata untuk seluruh dunia, akal pikiran untuk seluruh dunia, lisan untuk seluruh dunia, tangan untuk seluruh dunia, seluruh keberadaan saya adalah wakaf lil Islam wali manafi'i al ibad, untuk menolong agama Allah dan kemanfaatan bagi seluruh dunia. Kira-kira Allah mau nolong saya membalas ibu saya minimal 700 kali lipatnya? Bu, kira-kira Allah bisa nolong? Artinya bisa lunas. Jangankan ibu sendiri, ibu pertiwi yang di sana saja bisa ngurusi negara kita, apalagi kita yang lahir di... Iya, pernahkah kita mempertanyakan kenapa dilahirkan di Indonesia? Bukan di Malaysia, bukan di Arab Saudi. Itu artinya prasangka baik kita mampu insya Allah memakmurkan negeri kita sendiri. Bapak Ibu, keturunannya banyak apa dikit, Bu? Banyak itu berapa rata-rata? 7, Masya Allah. Mabrur, insya Allah. Istri saya hamil 8 kali, tapi yang ada 5. Iya, tapi saya alhamdulillah ngambil tambahan anak yatim 12. Non yatim 1, jadi tambahan ada 18 di rumah saya. Selama ini kita juduli masing-masing gitu ya, kita kasih judul. Kemarin ada yang kuliah di Sudan, kemarin ada yang kuliah di Mesir, saya kasih judul masing-masing gitu ya. Ini tentang ulama warasatul anbiya nomor wahid dunia. Pendiri universitas Islam terbaik di dunia nanti ada di Kabupaten Semarang. Saya tinggal di kabupaten. Kira-kira Allah bisa mengabulkan? Di situ akan terkader anak kaum muslimin seluruh dunia. Bayangkan kalau kemudian jamaah haji KBIHU Amal Syuhada punya misi itu. Setiap jamaah, kalau nggak anaknya, cucunya. Sampai generasi keberapa tadi, Pak? Iya, jika Ibrahim punya keturunan yang nabi dan rasul sampai 20 lapis, kira-kira kalau kita nembung kepada Allah 20 lapis ulama warasatul anbiya, anak, cucu, anaknya cucu, cucunya cucu, dan itu semua tiket untuk masuk surga Firdaus bagi seluruh umat yang dibimbingnya, kira-kira Allah bisa mengabulkan? Kira-kira mabrur nggak haji kita kalau pengaruhnya begitu, Bapak Ibu? Halo? Mabrur nggak? Pengaruhnya sampai di mana, Bapak Ibu? Dunia, insya Allah sampai 4.000 tahun yang akan datang. Hari ini kalau dihitung dari doanya Ibrahim berusia 4.000 tahun. Saat Rasulullah SAW wafat, jumlah umat Islam ada di kisaran 100.000. Dari total umat manusia di zaman itu diperkirakan 100 juta. 1 banding berapa? 1000. Hari ini umat manusia 8 miliar dan umat Islamnya. Jadi hari ini umat manusia ada 8 miliar, umat Islamnya di angka 2 miliar. Jaraknya memendek atau melebar? Memendek. Artinya apa? Iya, bekerja beliau. Mungkinkah kita yang duduk hari ini dan sengaja membekali diri untuk berangkat sebagai wafdullah, delegasi yang akan bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, juga akan punya pengaruh minimal 4.000 tahun yang akan datang? Insya Allah. Demi satu kata, mabrur. Tanpa itu ada tanda tanya besar. Karena itu teman-teman sekalian, saya harapkan Bapak Ibu biasakan bawa alat apa? Alat tulis. Mulailah menuliskan, ya, mulailah menuliskan tentang keinginan-keinginan. Ada satu kata Bapak Ibu yang gelitik saya pada waktu itu, kebetulan 2004 waktu haji pertama, yang ya apa namanya? Saya ditunjuk menjadi ketua rombongan, padahal pengalaman saya pertama umroh, pengalaman saya pertama haji, mimpin 40 orang karom, dan langsung diminta khutbah di Arafah. Saya dikasih tag redaksi apa namanya? Khutbah saya baca, ini kayaknya mirip-mirip dengan khutbah Jumat yang nyebar obat tidur ya.
Pernah dengar Bapak Ibu ada khatib khutbah terus makmumnya apa? Bukan hanya tidur, tapi apa? Ngorok. Gitu ya, kayak kamar dibangunin ikamah. Nah saya bilang, Pak, aku mau boleh nggak saya gawe dewe gitu ya? Ngerancang coretan-coretan. Dulu kan saya khutbah nggak pakai tag gitu ya. Saya nggak pakai tag. Kata Kemenak boleh Pak Ustadz monggo dia. Akhirnya Bapak Ibu saya fokuskan di peristiwa Arafah. Dan ini yang kemudian nanti mengilhami saya bikin sekolah haji umrah Baitullah, itu produk haji 2004. Dan saya berharap dengan semuanya sebagai bagian dari kemabruran pulang punya proyek kebaikan untuk menolong agama Allah, berkibar berjaya di 5 benua insya Allah, dan untuk menolong seluruh umat manusia. Semua itu kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah yang kita yakini wa huwa ala kulli syai'in, ya, kemampuannya tak terbatas. Tapi sayang selama ini kita ndungone cilik-cilik. Bu, ndungake anak dapat pekerjaan atau menciptakan jutaan lapangan kerja. Sing bikin VOC, perusahaan. Yang menjajah Indonesia siapa Bapak Ibu? Perusahaan, iya. Karena itu kemudian kita dibentuk semuanya di negeri ini dan jajahan mereka sebagai karyawan. Sampai hari ini. Sampai hari ini itu terucap di Arafah Bapak Ibu. Sudah saya khutbahi kayak begini. Saya ingin menguji seberapa mereka nangkep. Saya bilang Bapak Ibu setelah ini saya akan wukuf di luar. 1 jam saya kasih waktu, tolong fokus doa. Munajat kepada Allah, buatlah sejarah. Ibu jenengan suka mana? Punya 2 potensi anak, dua-duanya masuk surga, 1 pintunya RI 1, tetapi Imamul Muttaqin seluruh dunia. Punya cucu RI 1, tapi Imamul Muttaqin seluruh dunia. Kira-kira Allah keberatan enggak? Dan akan memimpin para muttaqin masuk surga Firdaus seluruh dunia. Tembungan kayak begitu, ud'uuni astajib lakum, masuk dalam judul itu. Ya, di samping dalil-dalil yang lain banyak sekali tentang kekhususan orang tua untuk anaknya. Salasu da'awatin la turat. Pertama dan paling utama, da'watul walidi liwaladihi. Doa 1 dari 2 orang tua untuk, pernah dipakai Bapak Ibu doa ini? Untuk menyelamatkan Indonesia atau terus menjadikan Indonesia tenggelam? Orang mikir. Selama ini kita nggak apa? Karena ternyata lidah kita sudah apa namanya? Iya. Jadi mental tangan di bawah itu nampaknya sudah settingan lama sekali. Secara teori paham. Lu yang apik, duwe anak sing hafid apa muhafid? Sing hafal 30 juz apa yang memproduk jutaan hafid-hafid? Suka yang mana? Duanya selama ini yang mana? Hafid. Itu artinya apa? Yang dibawa ke Arafah hatinya atau bahwa kita sedang ketemu zombie gitu ya. Ketemu zombie apa ya? Mayat apa? Iya, semua doa. Apakah itu kebutuhan membakti pada orang tua? Tidak mungkin Pak Ustadz bisa bakti pada orang tua walaupun ada jaminan ud'uuni astajib lakum. Hebat sekali Belanda ini ya. Pak Snok ini luar biasa kan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah saya berharap Bapak Ibu, apalagi tadi diancam-ancam ya, kesempatan sekali tok gitu ya. Diancam-ancam. Walaupun kalau panjenengan baca di ayat 125 surat apa namanya? Al-Baqarah. Wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Jenengan baca tafsir Muyassar, di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Muharrar, dan rangkaian tafsir rujukan yang direkomendasi untuk kita semuanya. Akan dikatakan, ingatlah Muhammad ketika kami jadikan Baitullah masabah. Apa artinya masabah? Marja, tempat balik. Jadi jenengan dari sini baliknya kemana harusnya? Ke Baitullah. Terus pulang ke rumah. Untuk apa?
Balik lagi. Nah itu baca di Qiyamul Lail dengan semalam suntuk. Waladhdallin amin wa irja. Itu firman Allah, jangan dikoreksi. Wa idz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Dan bayangkan Allah menyediakan semua fasilitas tanpa mendolimi siapapun. Apalagi jika ternyata mayoritas jamaah Bapak Ibu, mereka pengundang para penjajah asing kembali ke Indonesia. Saya temukan jamaah haji kita, karena tanpa pembekalan yang baik tadi itu, ternyata mereka yang mengundang investor asing. Persis 2004, saya di luar tenda ketemu dengan orang Malaysia. Saya sempat sodorkan pertanyaan, dipakai apa fasilitas doa pasti diijabah dan permintaan yang pasti diberikan oleh Allah? Jawaban orang Malaysia, kami doakan anak cucu kami diberikan oleh Allah kemudahan membuat sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Saya bilang amin dan saya jempoli dua. Setelah itu jawab lagi. Kami doakan anak keturunan kami dimudahkan oleh Allah menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Respon kita apa? Amin. Saya jempoli dua lagi. Cuman di otak saya keserang oleh beliau. Tadi yang saya khutbahi sampai berbusa-busa, kira-kira 40 orang jamaah saya bisa nggak mengucap kalimat sekelas itu atau di atasnya? Begitu 1 jam berlalu Bapak Ibu, saya masuk, saya sapa, assalamualaikum Bapak Ibu, mbah-mbah, pripun, 1 jam pertama sudah dimanfaatkan sebaik, sudah Pak Ustadz. Bahkan tadi saya suruh ngaca, apakah Bu, jenengan mau lihat wajah mbahnya RI 1 yang Imamul Muttaqin memimpin negeri ini masuk surga Firdaus dan orang muttaqin seluruh dunia masuk orang Firdaus, kira-kira lihat di kaca jenengan pantas dikabulkan oleh Allah nggak? Atau ulama, pendiri universitas. Anak saya 2 orang, tadi 1 di Mesir, satunya di Sudan sebelum perang, karena terus dievakuasi ketika perang di Sudan kemarin. Tapi tekad kami akan membalas. Kita akan terima kasih Mesir dan kami akan sediakan insya Allah lembaga pendidikan terbaik untuk mengkaderkan anak-anak kalian semua insya Allah. Sebagai bentuk komunikasi dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Bapak Ibu, saya sampaikan begitu, ternyata sampun Pak Ustadz, sudah Pak Ustadz. Melihat wajahnya yang apa namanya? Iya, merasa sudah menggunakan waktu 1 jam itu. Saya ada mbah-mbah perempuan di depan saya sebelah kanan. Saya bilang, Mbah, wau nyuwun apa Mbah? Suaranya, baru usianya sudah 80. Masih cemelenting. Ya itu Pak Ustadz, cucu saya itu hampir lulus kuliah. Tadi saya doakan tidak pakai jeda pokoknya. Lulus langsung nompo gawean sing mapan. Halo? Apa khutbahnya tadi begitu? Nompo gawean? Yang sudah diumumkan 1400 tahun yang lalu, al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Ternyata mbah kita di Arafah dan Allah ada di langit Arafah ditembungi kayak begitu. Kira-kira dicentang atau dicoret Pak? Centang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata tenda sebelah kita orang Malaysia mendoakan apa tadi? Anaknya menciptakan lapangan tumbuh oleh. Saya langsung ngejar data di internet. Berapa jumlah orang Indonesia yang bekerja di efek doa di mana Pak? Di Arafah. Jangan-jangan bukan ya, insya Allah bukan bimbingan. Ketemu data lebih dari 6 juta anak Indonesia kerja di Malaysia. Yang tangan di bawah yang mana? Yang tangan di atas yang mana? Yang dikatakan lebih baik oleh Nabi, tangannya siapa? Maukah kita pertahankan Bapak Ibu? Lidah ini tidak seenaknya bisa kita gunakan Bapak Ibu. Merdekakan. Tembung yang terbaik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya berharap ada fokus di wilayah ini, pembekalan jamaah dan kemudian ayo bebaskan negeri kita ini dari keterbenggeluan, ketidakberdayaan dan terus diatur oleh pihak. Saya ngomong sama mertua saya, salah Pak ini gitu.
Pak Presidennya disalahke. Mboten, jenengan dari ini nyundungake apa nang putune? Nyari kambing hitam nonggone siapa? Guamping. Dan membebaskan dirinya. Dan itu sudah berjalan ribuan. 6 negara Bapak Ibu yang sudah pernah menjajah NKRI tercinta. Dan sampai hari ini kita merasakan. Sampai kemarin aku datangi oleh remaja minta bantuan. Ulang tahun kemerdekaan, acara musik-musik, acara minum-minum. Apakah itu syukuran kemerdekaan? Allahu Akbar. Salah didik Bu ya. Salah siapa ini? Ya. Saya hitung 1 Ibu, insya Allah tolong diinventarisir apa yang ingin jenengan wakafkan untuk Islam, mendengarkan Al-Quran. Saya berharap Bapak Ibu, telinga kita punya cintanya, telinga suami punya cintanya, telinga anak-anak cucu punya cintanya, cinta tafsir. Masya Allah, dengarkan tafsir Al-Quran 3-4 jam, 5 jam sehari. Mungkinkah ditembung kita minta kepada Allah? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkinkah jadi spesialis? Iya. Mata juga sama. Minta cintanya. Tangan Bapak Ibu, tadi ada sebutan pembiayaan. Pembiayaan tertinggi seberapa? Bapak yang pernah dengar biaya haji yang langsung berangkat paling tinggi berapa? Itu kalau jualan sapi berapa ekor, Pak? Kemarin tetangga saya beli sapi sampai 47 juta 1 ekor. Jadi berapa itu? Itu angka besar. Saya ketemu format Bapak Ibu, ada angka-angka tanpa uang. Tadi saya kan dibayari ya. Gratis nggak? Nggak ada gratis. Justru saya merasa memberikan penilaian tertinggi. Ya, memberikan penilaian tertinggi. Karena ternyata huruf Al-Quran itu ada angkanya. Huruf Al-Quran ada apa? 1 huruf berapa? Ustaz, sudah pernah menghitung Al-Baqarah ada berapa huruf? Mungkinkah orang yang mengabaikan transaksi dengan Allah itu menjadi pembisnis besar kelas dunia? Mungkinkah dia menjadi orang peduli 1, 2, 3 orang belum salat, belum bisa baca Quran, belum, mungkinkah peduli? Sementara nggak ada yang bayar. Ini dari Allah ada angkanya. Hadis riwayat Imam Muslim, di antara matanya, liya'lama aw yaqra'a ayataini min kitabillah khairun lahu min naqataini qaumawain. Datang ke masjid dalam 1 pagi, membedah tafsir 2 ayat. Maka dia pulang membawa yang lebih baik dari 2 ekor onta yang paling gemuk. Jenengan suka ekor ontanya atau yang lebih baik dari onta? Adakah umat Islam yang punya agenda mengkaji 2 ayat per hari? Dan beliau mengatakan wasalatun khairun lah min salas wa arba'un khairun lahu min arba'. Dan dulu Nabi rata-rata sampai 10 ayat setiap harinya. Dan inilah yang membawa mereka yang mewarisi jahiliyah 600 tahun dan bisa rampung dalam 23 tahun dengan panduan Al-Quran ini. Ada resep, tapi sayang Al-Quran tetap hanya dibiarkan sebagai bahan baku yang tidak mengubah apapun. Padahal lembaga tahfidz berapa banyak Ustaz? Seluruh Indonesia. Tetap saja anak buahnya siapa tadi? Belanda. Tetap saja sebagai anak buahnya Belanda. Kalimatnya Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, ternyata tidak ada yang hanya sekedar kayak kultum, ya, sebagai kultum, tidak ada terproyeksi. Nah, Bapak Ibu, saya berharap doa, ya, doa seperti yang Ibrahim alaihissalam lakukan kepada Allah, bagian yang butuh kita rencanakan. Jadi insya Allah kita dengan Allah clear. Masing-masing minimal tadi berapa? Minimal 700 kali lipat. Termasuk tangan ini. Jika tangannya Belanda, tangannya Jepang, tangannya Cina bisa membuat segala sesuatunya, bolehkah kita komunikasikan kepada Allah tangan kita punya semuanya? Nanti mobil yang berkeliaran di negara Cina produk Indonesia yang mana, Pak? Lawian. Boleh nggak? Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Kita semua pegang HP. Produk mana, Bapak Ibu?
Mungkinkah saudara kalian? Tembung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disampaikan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang hujjaj, ini pakai alif lam di sini, definitif. Benar-benar haji. Wal ummar, benar-benar umrah. Sempurna hajinya, sempurna umrahnya. Mereka wafdullah, delegasi yang berkunjung ke rumah Allah. Da'ahum, Allah mengundang mereka dan mereka menjawab, merespon undangan itu. Maka dibalas oleh Allah, wasa'aluhu fa'atahum. Maka ketika mereka minta sebagai tamunya Allah apapun, ibu selama ini sudah pernah minta kepada Allah bisa membalas ibu yang melahirkan jenengan minimal 700 kali lipatnya? Setidaknya punya ide bahwa itu bisa ditunaikan? Membalas itu bisa ditunaikan. Jangan mengatakan, nggak mungkin. Sebagai anak durhaka, kayak lagunya siapa? Mas penyanyi itu. Tak mampu ku membalas. Ibu. Koreksi. Itu anak durhaka. Jika itu keyakinan dia. Allah tidak mungkin menyuruh kecuali bahwa itu bisa ditunaikan. Tidakkah kita dikatakan oleh Nabi, jangan pernah melupakan selesai salam salat antakula biha ulaid kalimat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita dikasih itu oleh Allah. Apalagi sebelum tidur, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jika kita baca, maka 2 ayat ini akan mencukupi apapun yang kita sebut malam itu, dipastikan akan di-ACC oleh Allah. Artinya apa? Semua yang kemarin kita kayaknya mustahil, nggak mungkin, padahal itu perintah syar'i, sesuatu yang diperintahkan dan itu bisa terjadi. Wong yang non saja bisa mengerjakan itu semua, apalagi jika kita adalah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita selesaikan urusan kita dengan Allah, jadilah sebagai abdan syakura. Yang kedua, urusan kita dengan manusia yang dikatakan la yashkurullaha man la yashkurul nas. Tidak dikatakan syukur dan belum dianggap syukur kepada Allah jika orang belum berterima kasih kepada siapa? Manusia. Kalau kita mau berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW, kira-kira kita hanya ngambil sup kecil atau kita akan tunaikan amanah beliau, warisan beliau? Bapak Ibu, monggo dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap sekali lagi pribadi syakur, kemudian kita kepada orang tua bahar, anak yang benar-benar bakti. Kepada NKRI insya Allah saya berharap jenengan amankan. Tadi RI 1 anak siapa Bu? Anak siapa? Tonggolnya apa untuk anak jenengan? Beranikan katakan itu kepada Allah. Ya Allah saya nggak mungkin ya, ada hitung-hitungan tadi ya, ketika kemudian ternyata kalah timbangannya. Fi jahannam khalidun, tidak mau. Kalau hanya ini lidah tidak bertulang, ganti Ibu. Kalimat yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam itu lidah tidak tapi mentakbir tentang keyakinan hati yang merdeka sedemikian rupa. Dan meyakini Allah punya kemampuan itu yang sangat luar biasa. Maka jenengan tahu nasib jenengan ke depan, mbahnya siapa? Mbahnya RI 1 yang Imamul Muttaqin. Mbahnya ulama warasatul anbiya yang melakukan kaderisasi ulama terbaik seluruh dunia di kota jenengan tinggal. Jenengan baik pengusaha kelas internasional, mencukupi kebutuhan pangan NKRI, tidak ada lagi impor. Mencukupi kebutuhan obat-obatan NKRI, tidak ada lagi impor. Mencukupi kebutuhan sandang NKRI, dan itu tiket masuk surga Firdaus, nggak ada lagi impor. Semua kebutuhan bangsa ini insya Allah tercukupi dari kita mengunjungi Allah. Masa pulang mengunjungi Allah terus kemudian oleh apa Bu? Kurma, sajadah. Bisa dibagi sak kecamatan? Ya Rabbi. Saya berharap ditambahkan poin ini bagaimana jamaah kita dan pulang membawa efek sampai minimal 4.000 tahun yang akan datang dan sampai minimal generasi keberapa tadi Bu? Ke-30 kalau Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad adalah generasi ke-30 dan dia Nabi serta Rasul yang ke-20 dari keturunan siapa?
Nabiullah Ibrahim, kita nggak minta nabi karena nggak ada nabi kan, tapi kerjasama antara anak kita, cucu kita yang RI 1, yang ulama, yang pengusaha di bidang pangan, obat-obatan, sandang, alat komunikasi, transportasi, bla 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 semuanya. Kayaknya selesai dah peran Nabi ditunaikan oleh satu keluarga. Maka insya Allah NKRI akan rampung hanya dengan satu keluarga. Keluarga Ibrahim, dialah yang mensuplai orang baik sampai hari ini. Satu keluarga, tanpa ngurus yayasan. Tanpa ngurus apapun, fokus kepada istri, kepada anak, dan dirancang sedemikian rupa Bapak Ibu, lahirlah orang-orang terbaik. Apalagi jika hajinya berapa kali tadi Bu? Hanya satu kali. Saya tadi bukan sama Pak Badawi, satu kali nggak apa-apa, tapi kayak Nabi loh, membawa rombongan 114.000. Mereka belajar manasik haji dari Nabi, nyontoh beliau. Nabi pulang membawa pahala berapa? 114.000. Nah itu saya hitung-hitung, kayak saya untuk berangkat 30 kali deh. Untuk bisa menyamai minimal angka beliau 1400 tahun yang lalu, aku butuh bangkai minimal 30 kali lagi. Ya syukur bisa ternyata dimudahkan oleh Allah. Jamaah saya bukan hanya dari Indonesia, tapi kemarin ketemu dari Thailand, ketemu dari mana, dan terusnya insya Allah kita bisa membayangkan bahwa kita akan datangi Baitullah dari seluruh penjuru. Hanya kita punya andil dalam pembekalan kepada mereka dan mempersiapkan, dan kita rame-rame insya Allah dunia ini kita makmurkan seperti masanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau memberdayakan haji untuk koordinasi kaderisasi generasi baru Islam. Penyebab lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi adalah kurikulum yang nilai Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, tapi eksekutor murabinya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. 40 tahun beliau tekuni haji untuk berkoordinasi dengan ulama seluruh dunia, dan lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu. Mungkinkah amal syuhada merintis ke arah sana? Saya berharap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Bapak Ibu terlalu panjang tadi. Monggo kalau lagi ada yang minta ke panitia, sudah ada materinya bisa dikunyah-kunyah, bisa dikunyah-kunyah. Barangkali nanti ada yang cocok bisa diambil. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Haji Anwar Jufi LC sebagai Ketua Sekolah Haji Umrah Baitullah insyaallah, bagaimana membangun kekuatan doa untuk rahmatan lil alamin. Acara selanjutnya yaitu sebuah motivasi di dalam kehidupan ini. Bagaimana menghadapi kehidupan ini dengan penuh optimisme, bagaimana menghadapi hari dengan berseri, bagaimana menghadapi masalah tanpa masalah. Kita sambut pakar motivasi the best in the world, kepada Ustadz Dr. Andes Haji Nur Hadi Wasono. Kami persilahkan.